Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah Timex MK1 dengan kode referensi TW2R9680. Timex emang udah cukup dikenal sebagai brand jam tangan yang lumayan ramah di kantong. Ya karena emang konsepnya kayak gitu dari dulu. Bukan berarti murahan ataupun abal-abal. Karena Timex sendiri adalah brand legend atau udah lama dari tahun 1854. Jam Timex yang di saya ini adalah jam quartz dengan baterai biasa. Dan di sini sayangnya saya nggak nemuin kaliber yang dipakai. Tapi di sini udah support hacking atau jarum detik berhenti ketika crown di posisi setting waktu. Dan waktu saya tes selama 24 jam, di sini juga akurasinya masih oke, masih on point. Jam ini memiliki diameter 40 mm, lak to lak 47 mm, dan juga tebalnya 11 mm. Kira-kira gini, kalau di tangan saya cuma sekitar 16,5 cm. Lalu ukuran lebar laknya 20 mm. Lebar lak standar yang memudahkan kita buat gonta-ganti strap. Tapi di sini belum drilled lock atau nggak ada lubangnya. Casing jam tangan ini menggunakan stainless steel. Tapi di seri MK1 ini emang ada seri yang dari aluminium. Dan juga ada yang dari stainless steel seperti yang saya pegang ini. Dengan finishing seperti ini, tahu nggak ada yang dipolish kecuali di bagian crown-nya. Sedangkan kacanya masih menggunakan akrilik. Memang di satu sisi bagi saya agak disayangkan karena akrilik, karena biasanya bakal gampang baret. Tapi mungkin ya karena mengusung tema yang agak jadul, dan dengan bentuk dome yang kayak gini emang ngebuat jamnya di satu sisi bakal jadi bagus banget untuk harga segini. Dan dengan dome begini, emang distorsi pada dial bakal kejadian kayak gini nih. Ada yang mungkin suka, tapi mungkin ada juga yang mungkin nggak suka. Backcase-nya juga stainless steel, snap backcase dengan engraving yang cukup simple. Dan sebagaimana tertulis di backcase, jam tangan ini memiliki water resistance hingga 30 meter. Jadi jangan dipakai buat berenang, tapi udah cukup untuk sehari-hari kalau kehujanan ataupun cuci tangan. Sekarang kita masuk ke dialnya. Dialnya semuanya adalah printan, tidak ada applied marker atau index di sini. Tapi di sini saya rasa printnya udah cukup bagus, rapi, dan perpaduan warna beige atau krim dengan marker hijau dengan tulisannya menurut saya ini bagus. Walaupun mungkin dialnya agak sedikit ramai buat sebagian orang. Saya di sini sih nggak ada kesulitan ya waktu ngebacanya. Dan dari segi estetika menurut saya juga bagus. Rame, tapi tetap rapih. Dan nggak ada tanggal atau hari, jadinya dialnya simetris. Dan di sini, seperti yang saya bilang tadi, quartz dan ya kelas entry level biasa. Jadi jangan harap jarum detiknya bakal tepat jatuh di marker-markernya. Pasti bakal miss kayak gini. Nah, keluhan lain untuk yang baru pertama pakai Timex, biasanya nggak biasa dengan suara ticking detiknya yang cukup keras. Jadi di sini kalau outdoor, ya nggak kedengeran sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan lagi di kamar yang agak sepi, di kamar tidur misalnya, dan gak ada suara-suara lain, emang kemungkinan ya bakal kedengeran. Ya nggak tahu sih ini bakal jadi negatif atau positif, karena mungkin ada orang yang suka dengar suara detik-detik seperti ini, tapi ada juga yang mungkin jadi nggak bisa konsen. Untuk loomnya, ini yang sebenarnya saya bingung banget sama model yang saya pegang ini. Loomnya sebenarnya nggak disebutin jenisnya sama Timex. Dan sebenarnya sih ya oke-oke aja, walau ya standar banget karena ini memang kelas entry level.
masih kalah lah dengan Lumi Bright Seiko atau Super Luminova yang kelas atas. Tapi ya bukan itu sebenarnya yang saya pertanyakan, tapi penempatannya itu. Ada lum di bagian marker yang warna hijau ini. Terus udah. Jadi nggak ada lum di jarum jam, menit, dan juga detik. Terus buat apa ya lumnya? Tapi jangan perlu khawatir dan juga kecewa dulu, karena masih ada rahasia lain dari Timex, yaitu Indiglo. Indiglo adalah electroluminescence yang udah khas banget dari Timex. Kayaknya kalau beli Timex dan nggak ada fitur ini, kayak bakal ngerasa ada yang kurang. Sekarang kita tes Indiglo-nya dengan menekan crown-nya. Oke, jadi terobati deh kecewa karena lum tadi. Indiglo ini akan menyala sesuai lama kita menekan crown. Jadi ketika kita udah nggak tekan lagi ya nggak nyala lagi. Jadi bukan tipe yang nyala selama beberapa detik setelah dilepas. Sekarang kita bahas strap sedikit. Strap bawaannya kayak gini. Bahannya kulit dan nggak kaku. Tapi ya dengan harga segini ya kita nggak bisa berharap banyak. Ya emang nggak jelek, tapi ya bukan yang terbaik juga. Tapi di sini saya apresiasi banget. Di sini ada detail-detail seperti tulisan Timex di bakal dan strapnya. Dan juga ada nomor-nomor di lubangnya. Terus juga ada quick release-nya juga. Jadi walaupun ya kualitasnya mungkin kelas entry level, tapi di sini ada effort yang perlu kita hargai. Oke, jadi yang pengen punya jam bergaya Field Watch kayak gini, yang di kelas entry level untuk quartz watch, ya jam ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Apalagi kalau pas dapat diskon yang lumayan. Tapi kalau misalkan harganya lagi agak tinggi, saya rasa agak sabar dulu dan nunggu diskonan dulu. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.